Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul kelas mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.NET di sini pemrogramannya ya. Masih bersama saya Gilar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Peksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan ke-12. Di sini sih saya kasih judul sampel F2 ya. Artinya adalah di pertemuan ini kita akan menyempurnakan satu circle atau satu lingkaran ya, satu arus atau satu apa ya? Satu putaran penuh sebuah aplikasi lah. Kita sudah bisa lihat data dari database, insert data, edit data, lalu print dokumen. Nah, kita akan menyempurnakannya dengan tombol hapusnya ya. Juga kita akan memperbaiki ada bug di pertemuan sebelumnya karena kita menyederhanakan isi tabelnya untuk kebutuhan print. Ada kolom yang hilang, maka kita akan perbaiki bug itu di pertemuan ini. Dan setelah itu satu putaran aplikasi kita sudah jadi. Jadi itulah aplikasi, minimal aplikasi untuk sebuah aplikasi itu seperti itu. Jadi sampai seperti tambah, kurang, tambah, edit ya. Terus delete dan juga print dan detail mungkin seperti itu. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan ke-12 ini. Ini sama ya, kalau project ke-12 ini kita bisa copy paste dari pertemuan sebelumnya, kita tidak perlu bikin baru. Video cara copy paste-nya saya udah bikin di pertemuan ke-10 ya. Oh ya, jangan lupa juga si project properties-nya ya, kita my project properties. Ini sesuaikan aja untuk pertemuan 12, lalu si startup form-nya menuju ke menu utama. Oke, kita akan coba perbaiki bug-nya. Pertama mungkin kasih tombol delete dulu aja ya. Kita aktifkan tombol delete-nya dengan menambahkan sebuah script. Di sini adalah script-nya seperti ini. Jadi pertama kita deklarasikan dulu ini sebuah variabel, SQL-nya, terus CMD-nya untuk command-nya, lalu adalah ini jadi konsepnya sama seperti detail dan edit ya. Jadi kita select dulu row atau baris mana yang akan dihapus. Ini scriptnya seperti ini. Lalu selanjutnya ini adalah eksekusi query-nya. SQL-nya adalah delete from tabel nilai where ID-nya adalah ini data table item ke 0 yaitu ID, baris ke K, baris yang diselect ini. Dot to string terus kasih titik koma. Itu script buat delete data di database ya. Selanjutnya sini ada koneksinya dibuka, lalu koneksinya dikasihkan seperti ini. Lalu eksekusi query ini, SQL query ini. Jika berhasil, jadi maka akan muncul message hapus data berhasil kayak gitu lah. Ini nanti kita ganti informasi. Juga. Kemudian jika gagal maka hapus data gagal seperti ini. Lalu if, lalu catch, finally try catch, ini and catch and try sorry ya. Lalu button refresh dan perform. Jadi setelah delete nanti datanya akan di refresh kembali data tabelnya. Oke, ini saja sih untuk button delete ya, kita aktifkan lalu kita ganti scriptnya jadi seperti ini. Kemudian yang kita perlu ubah adalah kita ke atas dulu.
import dulu sesuatu nih, ada satu ya, yang perlu diimport adalah import system.data.olydb. Ini kita perlu import dulu karena akan dipakai. Oke. Terus pertama adalah ini kita load dulu yang load database sih tidak ada perubahan ya. Ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya, load database. Halaman listnya pun sama, halaman list loadnya sama. Button refresh-nya ini sama. Nah, button detailnya yang beda. Karena kemarin ada data yang kita hapus ya, kolom yang kita hapus, maka kita harus nggak bisa dapat data yang dihapus itu. Oleh karena itu, kita ambil datanya dari database. Sebelumnya kan semua datanya kita ambil dari data table itu aja ya. Maksudnya tuh kita tidak ada query lagi ke database, hanya mengambil data yang ada. Tapi untuk di sini sekarang kita ambil datanya dari database, bukan dari kolom di tabel. Jadi di sini kita seperti biasa ini deklarasi untuk mengambil data di row keberapa ya, selected row-nya. Lalu di sini ada deklarasi buat query-nya. Nah, pertama adalah try ya seperti biasa. Lalu ini ada SQL-nya adalah select bintang from nilai where ID sama dengan data tabel item ke-0 itu adalah kolom ID, lalu row-nya atau barisnya baris ke yang di selected ini. Dot value titik. Oke, lalu koneksinya dibuka, lalu eksekusi query-nya. Nah, nanti ada using ini ORDR ya, as oleh DB data reader sama dengan cmd.execute, jadi dieksekusi ini. Lalu jika dia dapat datanya, maka dia akan mengisi message-nya nih. Nah, jadi kalau message yang di pertemuan kemarin itu adalah si value ini kita ambil dari data table, tapi untuk yang pertemuan ke-12 ini atau kita perbaiki data yang ini adalah data table ini kita ganti jadi ordr.getValue 0. Nah, ini untuk indeksnya masih sama seperti yang kemarin ya. Menyesuaikan dengan yang ada kolom yang ada di database. Jadi kita hanya mengganti data tabelnya itu menjadi seperti ini. ordr.getValue0.string. Ini pun sama. Semuanya sama ya. Kurang lebih sama semuanya sampai ke 19 ini. Atau kolom nilai indeks kita ganti data tabelnya menjadi ordr.getValue. Seperti ini sih. Ini sampai end while, lalu end using, lalu catch, finally, dan end try. Seperti itu. Jadi ini eksekusi query dulu, kita ambil datanya dari database, lalu ubah bagian data table value-nya itulah menjadi ordr get value. Lalu kita isi indeks-indeks ini sesuaikan dengan kolom yang ada di database. Oke. Selanjutnya untuk button tambah tidak ada perubahan. Nah, button edit nih yang ada perubahan juga. Ini deklarasi buat ngambil indeks si selected row-nya atau baris yang terselectnya. Ini script-nya. Ini deklarasi buat query sama seperti yang atas. Nah, sama ini sebenarnya. Si try-nya pun sama, ininya sama. Seperti yang detail ya. Ininya sama. Nah, bagian sininya yang agak beda. Sebenarnya ini sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Halaman edit.text, edit.text, tapi kita ganti bagian data table value-nya menjadi ordr get value. Seperti itu aja sih, jadi hanya mengganti yang data table menjadi ordr get value ini. Ini kita lakukan sampai semua. Kalau yang teks itu seperti ini, text box ya.
Untuk yang radio button ini seperti ini, diambil get value-nya lalu dibandingkan. Ini text box lagi. Ini selected item seperti ini. Kalau ini untuk checkbox, nah ini checkbox yang kemarin hilang ya. Yang kemarin hilang kita ubah gantinya seperti ini. Lakukan sampai ya ke 16 kalau di sini kalau halaman edit, karena di halaman edit tidak ada nilai akhir dan nilai indeks ya. Nilai akhir dan nilai indeks itu kita hitung ketika tombol simpan. Jadi yang dipakai hanya sampai 16 saja, sampai nilai UAS saja. Terus halaman edit show dan juga and while and using, ini catch, finally, dan end try itu seperti biasa. Lalu ini tombol delete yang kita ubah tadi. Oh ya, ini sebenarnya kita bisa pakai ini juga nih. Ketika setelah edit, kita bisa refresh juga si tabelnya supaya datanya merubah. Oke, ini halaman edit, ini print juga sama seperti sebelumnya. Oke. Kayaknya cukup untuk di fix bug ini ya. Kita coba jalankan aja. Oke, database connect. Kita masuk ke halaman list dulu. Ya, ini halaman listnya. Ukuran kolom-kolomnya sudah kecil. Dan juga untuk absennya sudah hilang. Ini printnya sudah jalan ya. Kita coba bug yang kemarin nih. Untuk detail nih, kita select dulu mungkin data yang ini yang kita select ya. Yang namanya ASD ini kita detail. Nah, jadi sekarang detailnya sudah tidak ada bug lagi nih, walaupun di sini tidak ada kolom untuk absen, tapi kita klik detail, dia ngambil dulu dari database, lalu masukin datanya ke message box ini. Hal serupa juga terjadi kalau kita klik yang edit. Nah ini langsung refresh ya. Ini halaman edit. Sudah masuk datanya. Kemarin sih yang ini kan hilang ya si absennya. Kita bisa ubah juga seperti ini. Bisa kita ubah nilainya. Kita simpan. Data berhasil diubah. Tapi ini harus refresh lagi. Oke, berubah namanya jadi AS2, lalu nilai-nilai pun jadi berubah ya. Dan juga kita coba delete nih. Kita select dulu row ini ya, lalu kita delete data ini. Hapus data berhasil karena langsung dihapus ya. Refresh dan datanya hilang. Oke. Tadi berarti tombol delete tadi sebenarnya nggak, yang ini script ini nggak ada gunanya juga sih sebenarnya. Oke, kayak gitu aja sih intinya. Jadi apa yang kita coba bikin di sini adalah untuk tombol delete-nya kita aktifkan. Juga untuk detail kita ngambil dari database. Edit pun kita ngambil dari database. Jadi kita semua jadi benar sekarang. Tidak ada bug lagi. Tombol detail dan edit sekarang, dan delete pun sudah jalan. Jadi itulah aplikasi ya, terutama ini di aplikasi VB. Satu circle atau satu putaran dari sebuah aplikasi itu adalah kita bisa menampilkan list, kita bisa refresh datanya gitu kan ya. Kita juga bisa detail, kita bisa tambah datanya. Ini kosong, Pak. Kita bisa edit datanya seperti ini. Lalu kita bisa delete juga, lalu kita bisa print. Itu adalah sebuah circle atau sebuah putaran dari sebuah aplikasi. Minimal adalah satu data seperti ini atau satu tabel yang nanti mungkin next-nya adalah kita bikin data-data lain, tidak hanya nilai, bisa jadi kita ada manajemen mata kuliahnya, atau manajemen kelas, manajemen mahasiswanya gitu. Jadi tidak hanya untuk nilai. Saya kasih contohnya adalah untuk nilai dulu aja.
Jadi ini sekaligus pertemuan terakhir ya, pertemuan 12 ini. Pertemuan terakhir kita juga intinya adalah silahkan dicoba apa yang saya contohkan di sini, silahkan dicoba juga dipraktekkan supaya eh, bisa mengerti dan bisa paham apa yang dipelajari di mata kuliah ini. Mungkin kita bisa ambil contohnya adalah aplikasi lain, tidak hanya aplikasi nilai ini aja. Oke, mungkin cukup seperti itu aja untuk pertemuan ke-12 ini, juga untuk sebagai penutup mata kuliah ini ya. Saya udah ajarkan semua bagaimana cara bikin form, bagaimana cara koneksi ke database, sampai kita perbaiki sebuah bug juga. Oke, mungkin saya akhiri video kali ini. Karena ini video terakhir, mungkin tidak akan bertemu di video selanjutnya untuk mata kuliah ini ya. Kita akan mungkin bertemu di mata kuliah lain ya. Oke, saya akhiri video ini dengan saya Raditya Pertama. Sampai jumpa.